Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Auliansyah Maradona dengan NIM A11124036. Saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Oke, baik, di sini saya akan mempresentasikan 3 kurikulum terakhir dan implementasinya, dan saya akan mengangkat satu materi pada tingkat SMP dan SMA. Oke, yang pertama yakni KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, merupakan kurikulum yang digunakan dalam sistem pendidikan di Indonesia mulai tahun 2006 sampai 2012 sebagai pengganti kurikulum berbasis kompetensi atau yang biasa disebut KBK tahun 2004. Pembentukan KTSP dilatar belakangi oleh kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan yang mengharuskan aturan pendidikan di setiap daerah di Indonesia harus relevan dengan kebutuhan peserta didik di daerah tersebut. Adapun ciri utama dari kurikulum ini adalah butir-butir materi dalam setiap buku teks pembelajaran di Indonesia berbeda tergantung daerahnya masing-masing. Hal ini tidak lepas dari aturan dalam kurikulum itu sendiri, di mana sekolah harus memiliki otonom dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Akan tetapi, memiliki standar yang sama secara nasional. Kita ambil contoh materi teks deskriptif pada mata pelajaran bahasa Indonesia di daerah-daerah kesenian seperti Yogyakarta dan Bali. Teks deskripsi ini dalam buku akan mengangkat tema kesenian dan budaya daerah setempat seperti wayang kulit. Untuk Yogyakarta itu seperti tari kecak, dan untuk Bali. Oke, untuk kurikulum yang kedua, yakni kurikulum 2013 atau lebih dikenal sebagai sebutan K13. Kurikulum ini merupakan bentuk yang sepenuhnya baru dan jauh berbeda dari kurikulum-kurikulum terdahulu, termasuk KTSP 2016. K13 ini dirancang dan dikembangkan mulai 2013 hingga 2019 atau 2020 untuk mempersiapkan pendidikan yang lebih matang di masa mendatang. Kurikulum ini menekankan 3 aspek yang harus dipenuhi dalam setiap pembelajaran, yakni aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berbeda dengan pendahulunya yang sangat menekankan aspek pengetahuan serta belajar lewat hafalan. K13 menghendaki pembelajaran yang seimbang antara perilaku, keterampilan, dan kecerdasan. Kurikulum ini tetap mengusung konsep belajar yang sama dengan KTSP, yakni Object Centered Learning, di mana peserta didik menjadi pusat pembelajaran dan guru menjadi fasilitator yang membimbing mengarahkan peserta didiknya. Adapun ciri utama dari kurikulum ini yakni pembelajaran berbasis proyek mulai ditingkatkan sebagai bentuk pemenuhan aspek keterampilan materi yang dikontekstual lewat pengalaman nyata untuk memenuhi sikap aspek serta tugas-tugas mandiri dan ujian yang beragam lewat pendekatan saintifik untuk memenuhi aspek pengetahuan. Adapun contoh implementasinya, kurikulum ini bisa dilihat pada materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12, yakni edisi revisi 2018, materi surat lamaran pekerjaan. Materinya memenuhi 3 aspek utama kurikulum, yakni tata cara penyusunan teks lamaran, yang memenuhi aspek pengetahuan, formulasi kebahasaan, dan sistematika penulisan yang memenuhi aspek sikap, serta praktek menulis surat lamaran kerja pada bagian akhir materi yang memenuhi aspek keterampilan. Yang terakhir, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang masih berjalan hingga saat ini. Kurikulum ini mulai dirancang sejak akhir 2019, kemudian dikembangkan sampai saat ini. Sesuai namanya, kurikulum ini mengusung tema belajar secara merdeka, yang artinya peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih materi dan mata pelajaran apa yang disediakan oleh sekolah sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Pembelajaran tidak lagi berjalan seperti pada kurikulum terdahulu, di mana semua mata pelajaran itu wajib dipelajari. Tujuan utama kurikulum ini yakni membentuk pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pembelajaran yang bermakna, fleksibel, dan berpihak pada peserta didik. Meskipun begitu,
Kurikulum ini masih bersifat pilihan. Jika ada di sekolah yang masih belum siap untuk menggunakan kurikulum Merdeka, maka pemerintah memperbolehkan mereka untuk tetap menggunakan kurikulum sebelumnya. Ciri-ciri kurikulum ini antara lain: yang pertama, dominan pada tugas proyek atau tugas-tugas yang berkaitan langsung dengan kehidupan siswa. Yang kedua, tidak ada sistem penjurusan maupun IPA ataupun IPS. Yang ketiga, materi-materinya berfokus pada peningkatan kemampuan dasar seperti berpikir kritis dan kreatif. Contohnya dapat dilihat pada materi salah satu buku Bahasa Indonesia kelas 9 edisi Kurikulum Merdeka tahun 2022. Materi teks deskripsi dalam buku tersebut mengusung tema keluarga, sesuatu yang sangat dekat dengan peserta didik. Sekitar 70% kegiatan dalam materinya pun itu berupa tugas proyek dan praktek yang mengasah kemampuan siswa secara nyata. Dua hal ini sudah sejalan dengan tujuan utama kurikulum Merdeka, yaitu menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik.